Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Daulah Utsmani. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mengurbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania bernama Jalaluddin berhasil juga dikuasai oleh tentara Mongol. Selanjutnya Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Namun dalam usahanya, wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir sehingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Toktai, Artugrul, dan Dandan. Setelah meninggalnya Sulaiman Syah, kelompok keluarganya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang kembali ke daerah asal yang dipimpin oleh anak pertama dan juga putra kedua, Sankurtakin dan juga Toktai. Dan kelompok yang kedua memilih untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah Asia Kecil, yang mana di Anatolia tempatnya. Di Anatolia sendiri dikuasai oleh Banu Seljuk Rum yang dipimpin oleh Sultan Alauddin I. Dan pada saat itu juga Sultan Alauddin I dari Banu Seljuk Rum dengan kekaisaran Byzantium melakukan sedang dalam pertempuran, maka Artugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangannya. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya, yaitu berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Zabuta di sepanjang sungai Sakarya. Tak berselang lama, Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk melakukan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Busra hingga Eskisyan. Oleh Alauddin I, pasukan Artugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Artugrul sendiri menamatkan gelar untuk dirinya Sultan Ogi atau Khalid Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Artugrul meninggal dunia. Akhirnya oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya, dan juga Utsman diberikan gelar Bey oleh Alauddin I, dan juga diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazantan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan atau bisa dituntaskan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sedangkan di antara putra-putranya tidak ada yang pantas menggantikan kedudukannya. Dari peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Tak disangka ternyata Utsman mendapatkan respon yang baik dari rakyat, mendapatkan dukungan penuh. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani. Dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama yaitu di Khurasan atau Iskandar. Utsman merupakan pemimpin yang pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman pula membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan
Al-Ghazi yang terdiri dari Ikhwan atau persaudaraan tarekat Baktashi. Sepeninggalan Khalifah Utsman, beliau meninggalkan wilayah yang luas kurang lebih 16.000 km persegi. Sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi laut Marmara. Sepeninggalan Utsman digantikan oleh Khalifah kedua, yaitu Orkan. Orkan merupakan putra dari Utsman. Pada masa kepemimpinannya yang baru, beliau merubah ibu kota dari Buluhisyar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan, dipindahkan ibu kota Bursa mendekati ibu kota kerajaan Romawi Timur Konstantinopel yang menjadi sasaran jihad mereka. Wilayah Turkmen juga ikut bergabung pada kekuasaan Orkan. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikaya, Nikomedia, Skutari. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Sultan Orkan juga membentuk tentara dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Janissary atau Yanitashri. Ada juga tentara sipahi atau gaji bulanan yang setiap bulannya digaji, dan juga ada pula tentara haseb atau ghanimah yang gajiannya berdasarkan dengan harta rampasan perang. Orkan berhasil juga mendirikan jabatan Sadr Azam atau Perdana Menteri, namun jabatan tersebut diberikan kepada adiknya yang bernama Alauddin. Sampai dengan akhir usainya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintah yang kuat, berhasil menguasai daerah Asia, Afrika, sebagian Eropa. Untuk itu dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Pada masa kepemimpinan yang ketiga dilanjutkan oleh Murad I, yakni putra kedua dari Orkan. Karena putra pertama dari Orkan yang bernama Sulaiman telah meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Sultan Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa. Dalam waktu bersamaan, ia menaklukkan Adrianople atau Edirne dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota yang baru, membentuk pasukan berkuda. Perjuangannya dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Bangsa Eropa mulai cemas. Raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurok V dari Serbia dan dibantu Raja Bosnia yang bermaksud menyerang Adrianople. Selanjutnya pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia, Monatsir, dan Saloniki. Selanjutnya juga menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Luzon. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun karena dibunuh musuh yang menyamar setelah peperangan. Banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari kepemimpinan Sultan Murad I. Antara lainnya, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Pada khalifah ketiga, yaitu Bayazid I, merupakan putra dari Sultan Murad I. Beliau adalah sosok yang pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmani. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu dia diberi gelar Yaldrum atau Kilat.
Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayezid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah tentara pimpinan Timur Leng. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan juga Bayezid. Antara lain, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayezid, sehingga perang antara merebutkan Konstantinopel diberhentikan. Dan pula di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Dari perang tersebut, Sultan Bayezid jatuh, akhirnya kalah dalam peperangan. Beliau ditangkap dan ditahan hingga meninggal dunia dalam peperangan. Kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam, namun itu menjadi hikmah agama agar penerusnya melakukan introspeksi diri, sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari saat melakukan Konstantinopel. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.